Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Pak D_Beca yang berjudul Diperkosa Jin. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Seminggu setelah kejadian itu, Tantri merasa ada yang berubah dari Lasminah. Lasminah sudah kembali seperti biasanya, tidak terlihat murung lagi. Padahal waktu malam itu Lasminah terlihat sangat ketakutan. Bukan hanya malam, tapi juga siang hari Lasminah tidak berani di rumah sendirian. Hanya saja Lasminah masih sering mandi setelah maghrib dan tidak pernah memintanya untuk menemaninya lagi kalau ia sedang keluar rumah. Awalnya Tantri senang melihat perubahan Lasminah, namun rasa senangnya Tantri tidak berlangsung lama. Rasa senangnya menjadi rasa penasaran. Sebelumnya, setiap ada kejadian apapun, Lasminah selalu menceritakan kepada Tantri. Namun sekarang, Lasminah selalu menjawab, tidak apa-apa, kalau ditanya. Awal penasaran Tantri ketika suatu sore ia pulang dari musola, yang biasanya Lasminah menunggunya di teras rumah. Sore itu Lasminah tidak ada di teras, pintunya pun tertutup. Tantri buru-buru masuk rumah, bahkan sampai tidak mengucapkan salam karena khawatir. Baru masuk sampai ruang tamu, Tantri mendengar Lasminah tertawa pelan dan seperti berbicara sendiri di dalam kamar. Namun tiba-tiba Lasminah terdiam. "Mbak Lasmi," panggil Tantri setelah mengetuk kamar Lasminah. Tidak ada jawaban dari Lasminah. Namun tiba-tiba Lasminah membuka pintu kamar dan masih saja diam. "Bercanda sama siapa, Mbak?" tanya Tantri penasaran karena dalam kamar tidak ada siapa-siapa. Tanpa diduga, jawaban Lasminah mengejutkan Tantri. "Tidak sama siapa-siapa, ganggu aja kamu," jawab Lasminah. Sangat terlihat raut wajah tidak suka dengan pertanyaan Tantri. Lasminah menutup pintu dan langsung menuju ruang tamu. Sedangkan Tantri masuk ke dalam kamarnya, meletakkan mukena dan keluar lagi ke ruang tamu. Lalu ia pun duduk bersama Lasminah. Awalnya obrolan mereka kaku. Setiap pertanyaan dari Tantri hanya dijawab singkat oleh Lasminah. Namun lama-lama kembali seperti biasa, walau tidak sebiasa di hari sebelumnya. Malam sudah menjelang Isya. Tantri mengajak Lasminah ke sumur untuk mengambil wudhu bersama seperti biasanya. Namun aneh, Lasminah menolak dan menyuruh Tantri untuk ke sumur sendirian. Tantri bingung karena ia tidak berani ke sumur sendirian. Tapi ia juga tidak berani memaksa Lasminah. Karena raut wajah Lasminah kembali berubah kesal saat diajak mengambil wudhu. Dengan terpaksa, Tantri memberanikan diri mengambil wudhu sendirian. Ia mengambil lampu teplok di kamarnya dan ke sumur seorang diri. Hampir saja ia mengurungkan niatnya berwudhu ketika ia sampai di pintu keluar dapur. Namun ia memantapkan hatinya untuk ke sumur. Dengan perasaan tidak tenang, Tantri berwudhu. Beberapa kali ia salah melakukan urutan dalam wudhu karena perasaannya tidak menentu. Dengan perasaan tidak tenang, Tantri berwudhu. Beberapa kali ia salah melakukan urutan dalam wudhunya karena rasa takutnya. Setelah selesai, ia berjalan cepat masuk ke dalam rumah dan segera sholat Isya. Setelah sholat Isya, Tantri ke ruang tamu, berpamitan untuk tidur terlebih dahulu. Sebenarnya Tantri belum mengantuk. Akan tetapi, melihat perubahan Lasminah yang sepertinya kesal, Tantri memilih membiarkan saja Lasminah di ruang tamu sendirian. Dan ia pun memilih tidur di dalam kamar saja. Belum lama Tantri di dalam kamar, ia mendengar pintu kamar Lasminah. Sepertinya Lasminah juga masuk kamar. Entah berapa lama Tantri berbaring melihat langit-langit rumah karena ia merasa belum mengantuk. Namun akhirnya ia tertidur juga. Tantri terbangun ketika mendengar suara pintu. Ia membuka matanya namun masih berbaring.
Namun akhirnya ia bangun karena penasaran. Ia mengintip dari celah pintu kamar dan melihat Lasminah berjalan ke arah dapur. Namun ia tidak membawa lampu. Dan tidak lama Tantri mendengar bunyi pintu belakang dibuka. Tantri tidak berani menyusul. Ia kembali menutup pintu kamarnya dan kembali naik ke tempat tidurnya. Namun matanya tidak bisa ia pejamkan. Pikirannya terus tertuju pada Lasminah, khawatir sekaligus penasaran. Malam itu Tantri bersolawat pelan, lebih seperti bergumam, sampai akhirnya kantuk pun datang. Brak! Diam! Tantri kaget saat pintu kamarnya digebrak dan Lasminah berteriak menyuruhnya diam. Tantri pun langsung diam tidak menjawab. Dalam hatinya ada perasaan lega karena Lasminah sudah kembali masuk ke rumah. Mungkin karena perasaannya sudah sedikit lega, Tantri pun akhirnya tertidur. Malam itu Tantri kembali bermimpi tentang Lasminah. Mimpinya masih sama. Di dalam mimpinya Lasminah tergeletak di bawah pohon sawo di belakang rumahnya. Dan Tantri tidak bisa mendekatinya. Tantri terbangun ketika subuh. Ia pun keluar dari kamarnya. Tidak seperti biasanya, Lasminah belum keluar saat itu. Biasanya selalu Lasminah yang bangun terlebih dahulu. Tapi pagi itu kamar Lasminah masih tertutup. "Mbak, sudah bangun belum?" panggil Tantri setelah mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban dari Lasminah, akhirnya Tantri ke sumur sendirian. Pagi itu Tantri memulai aktivitasnya dari memasak sampai menyapu rumah. Karena matahari sudah muncul, tetapi Lasminah belum keluar kamar. Padahal masak dan bersih-bersih rumah biasanya dilakukan oleh Lasminah. Sudah jam 7 lebih. Lasminah baru bangun dari tidurnya dan langsung makan. Tantri membiarkannya karena mungkin saja Lasminah sedang lapar. Anehnya pagi itu Lasminah terlihat biasa. Raut mukanya juga tidak murung dan jutek seperti tadi malam. Ia senyum, menyapa Tantri dan terlihat bahagia. Dan pagi itu Lasminah tidak ikut Tantri pulang. Ia memilih di rumah saja sendirian. Tantri mencoba berpikir positif saja dan berangkat pulang ke rumah orang tuanya. Dan siang hari ketika Tantri kembali ke rumah Lasminah, ia tidak menjumpai Lasminah di teras. Tantri masuk dan mencari Lasminah. Dan ketika berada di dapur, ia mendengar suara orang menyapu. Tantri pun keluar lewat pintu belakang. Dan ternyata itu suara Lasminah yang sedang menyapu halaman belakang. Tapi yang disapu hanya sekitar bawah pohon sawo saja. "Sudah makan belum, Mbak?" tanya Tantri dari pintu dapur, sedikit mengeraskan suaranya agar didengar oleh Lasminah. Lasminah menoleh ke arahnya, mengangguk dan tersenyum kepada Tantri. Setelah itu Tantri kembali ke teras. Ia merasa Lasminah semakin aneh. Tidak biasanya kakak iparnya menyapu halaman belakang. Cukup lama Tantri duduk di teras rumah, namun Lasminah tidak juga menyusul ke teras depan. Tidak juga terdengar masuk rumah. Karena penasaran, Tantri kembali ke belakang. Dan ternyata Lasminah sedang duduk selonjoran bersandar pohon sawo. Melihat itu, Tantri segera menghampiri Lasminah. "Mbak, ngapain malah duduk lesehan di sini?" tanya Tantri heran dan mengajak Lasminah masuk. "Saya di sini saja, Tan. Di sini enak, teduh, anginnya semilir," jawab Lasminah dan mengajak Tantri agar duduk juga di bawah pohon. Namun Tantri menolak dan memilih kembali ke teras. Tantri termenung di teras rumah. Ia teringat akan mimpi-mimpinya tentang Lasminah. Namun semakin Tantri memikirkannya, pikiran Tantri juga semakin kacau. Karena hari mulai sore, Tantri berangkat ke musola dan mencoba mengabaikan pikirannya terhadap kakak iparnya. Namun ternyata di musola juga Tantri lebih banyak melamun
dan tidak bisa konsentrasi dalam mengajar para santri-santrinya. Sampai akhirnya ia ditegur dengan Pak Kiai. Tantri memang hanya mengajar anak-anak perempuan kecil yang baru belajar membaca, sedangkan Pak Kiai mengajar yang sudah Al-Quran. Setelah selesai mengajar dan sholat asar berjamaah, ia pun buru-buru pulang. Entah kenapa Tantri terus kepikiran Lasminah di rumah. Sesampainya di rumah, ia tidak melihat Lasmi di depan. Tantri langsung menuju belakang lewat samping rumahnya. Ia yakin kalau Lasminah masih ada di sana. Dan benar saja, Lasminah masih duduk bersandar di pohon sawo di belakang rumahnya. "Mbak, bangun, sudah sore," kata Tantri membangunkan Lasminah dengan memegang pundaknya. Seketika Lasminah kaget dan terbangun, namun tidak langsung menanggapi Tantri. Lasminah hanya melihat ke kanan, ke kiri seperti orang bingung. Tantri menarik tangan Lasminah, membantunya bangun dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, Lasminah langsung masuk kamar. Tantri pikir Lasminah ke kamar untuk mengambil baju ganti. Jadi Tantri masuk ke kamarnya sendiri. Hari semakin sore. Tantri keluar dari kamarnya. Ia mengambil wudhu sebelum gelap. Namun ketika keluar kamar, ternyata kamar Lasminah masih tertutup. Kali ini Tantri tidak memperdulikannya. Ia harus cepat-cepat mengambil wudhu sebelum maghrib agar tidak takut. Selesai mengambil wudhu, Tantri masuk ke kamarnya lagi menunggu maghrib dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Beberapa saat Tantri di dalam kamar, ia mendengar suara pintu dibuka. Lasminah keluar kamarnya menjelang maghrib. Ia hanya memakai kemben kain jarik menuju belakang rumah. Tantri tidak menegurnya karena ia pikir kakak iparnya mau mandi. Tantri menutup kamarnya dan bersiap sholat maghrib. Selesai sholat, karena kakaknya tidak juga masuk ke dalam rumah, Tantri menyusul ke belakang dengan membawa lampu minyak. Baru membuka pintu belakang, Tantri mencium bau pesing dan apek di belakang. Ia berjalan sedikit menuju sumur dan meletakkan lampu di aling-aling sumur. "Lampunya di sini, Mbak. Jangan lama-lama, sudah gelap," ucap Tantri. "Ya," terdengar jawaban Lasminah dari dalam balik kamar mandi. Di sekitar sumur bau pesing semakin menyengat. Dan semakin lama Tantri berada di sana, tidak hanya bau pesing dan apek yang terasa, tapi ia juga merinding. Karena takut, Tantri memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dan baru selangkah Tantri melangkahkan kaki untuk masuk, ia dikejutkan oleh hembusan angin. Dan seketika lampu teplok yang tadi ia letakkan di sumur pun langsung padam. Tantri hampir saja menjerit ketakutan. Namun tiba-tiba Lasminah keluar dan mengajak Tantri masuk ke dalam rumah. Setelah itu Tantri duduk di ruang tamu menunggu Lasminah. Namun Lasminah tidak juga menyusul Tantri sampai hampir isya. Lasminah tidak keluar dari kamarnya. Malam itu Tantri sengaja menjaga wudhunya agar tidak batal sampai isya. Agar tidak berwudhu lagi ketika mau sholat. Ia takut kalau Lasminah tidak mau menemaninya. Karena Lasminah tidak juga keluar, Tantri memutuskan untuk masuk kamar dan sholat isya. "Mbak, sudah tidur ya?" Tantri mengetuk kamar Lasminah setelah selesai sholat. Karena tidak ada jawaban dari Lasminah, Tantri kembali ke kamarnya. Ia pun berbaring menunggu kantuk datang. Entah di jam berapa Tantri terbangun. Ia menajamkan pendengarannya karena ia mendengar suara nafas yang sangat jelas dengan ritme yang sangat cepat. Sejenak ia berpikir kalau Lasminah sedang mimpi buruk. Namun entah kenapa, ia malas untuk bangkit dan membangunkan Lasminah. Karena suara nafas Lasminah begitu mengganggu, Tantri terpaksa bangkit. Namun baru saja ia turun dari ranjang, suasana kembali senyap.
suara nafas dari kamar Lasminah tidak lagi terdengar. Tantri pun kembali naik ranjangnya dan melanjutkan tidurnya. Pagi hari setelah Tantri selesai bersih-bersih rumah, Lasminah belum juga keluar dari kamarnya. Rasa khawatirnya semakin bertambah. Tantri mengetuk kamar Lasminah dan mencoba membangunkan kakak iparnya karena matahari sudah semakin tinggi. Namun dibalas dengan bentakan oleh Lasminah dari dalam kamarnya. Tantri kaget, kesel, tapi juga lega karena setidaknya kakaknya baik-baik saja. Setelah membangunkan kakaknya, Tantri berniat untuk pulang ke rumahnya. Tidak usah repot mengurusiku. Tantri kaget mendengar bentakan. Ia menoleh ke arah sumber suara dan melihat Lasminah berdiri di depan pintu kamarnya sedang menatapnya dengan raut wajah yang terlihat sangat marah. Melihat Lasminah, Tantri bingung harus menjawab apa. Ia takut tapi juga kesal. Tantri hanya diam dan meninggalkan rumah kakak iparnya. Siang hari ketika Tantri kembali, Lasminah sedang duduk di teras rumah. Walau ragu, tapi Tantri tetap menghampiri Lasminah. Maaf mbak kalau saya ngeribetin, tapi ucap Tantri meminta maaf. Namun belum selesai Tantri bicara, Lasminah sudah memotongnya. Tidak apa-apa, potong Lasminah. Kemudian Lasminah mengatakan kalau Tantri tidak betah di sini, tidak apa-apa kalau pulang saja. Lasminah berani sendirian di dalam rumah. Namun Tantri memutuskan untuk tetap menginap di rumah kakaknya. Ia takut kalau nanti disalahkan ketika Rustam pulang. Tantri memaklumi keadaan Lasminah saat itu. Ia pikir Lasminah hanya lagi sedih dan kesepian karena ditinggal Rustam merantau. Hari-hari setelah itu, Tantri dan Lasminah semakin jarang berbicara. Lasminah lebih sering menghabiskan waktu di kamar dan di belakang rumah, dan terlihat tidak senang kalau ditemani. Bahkan akhir-akhir ini Lasminah tidak pernah terlihat sholat lagi. Dan yang paling membuat Tantri takut, ia sering memergoki Lasminah berbicara sendiri di dalam kamar, dan sering juga mendengar erangan mimpi buruk Lasminah saat malam. Namun Tantri tidak berani membangunkannya. Awalnya Tantri tidak mengira kalau Lasminah diganggu oleh makhluk halus. Sampai pada saat Tantri mengajar di musola, ia ditegur lagi oleh Pak Kiai. Akhirnya Tantri menceritakan keadaan Lasminah saat itu. Dan atas saran dari Pak Kiai, Tantri disuruh menceritakan hal itu kepada orang tua Lasminah. Namun karena tidak berani, Tantri menceritakan hal itu kepada orang tuanya agar disampaikan ke orang tua Lasminah. Orang tua Tantri kaget karena selama ini tidak pernah melihat hal aneh yang terjadi pada mantunya itu. Namun orang tua Tantri juga segan kalau harus menyampaikan keadaan Lasminah kepada orang tuanya. Akhirnya dengan ditemani Pak Kiai, Tantri dan orang tuanya bertandang ke rumah orang tua Lasminah malam itu juga. Orang tua Lasminah sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tantri. Sampai akhirnya malam itu juga mereka diajak ke rumah Lasminah. Baru sampai di depan rumah, mereka mendengar tangisan Lasminah di dalam rumah. Sesekali memanggil-manggil nama Rustam suaminya. Mendengar tangisan Lasminah, bapaknya langsung mendorong pintu. Namun ternyata pintunya terkunci. "Lasmi, buka pintunya nak," panggil bapaknya sambil mengetuk pintu. Tidak lama berselang, pintu terbuka dan Lasminah langsung keluar. Lasminah melihat satu persatu orang yang ada di depan pintu seakan mencari seseorang. Mereka pun masuk dan duduk di ruang tamu. Lasminah duduk di antara mereka. "Menangisi siapa nak?" tanya bapaknya. "Mas Rustam pak, Mas Rustam datang, tapi terus pergi lagi," jawab Lasminah. Mendengar jawaban dari Lasminah, semua yang ada di ruang tamu hanya saling pandang. Mereka bingung,
antara percaya atau tidak, karena Rustam belum lama pergi merantau dan tidak mungkin kalau sudah pulang. Di tengah kebingungan mereka, Pak Kiai meminta izin untuk pergi ke belakang dengan alasan mengambil wudhu. Mereka pun mempersilahkan dan menunjukkan pintu belakang. Tantri mengambilkan lampu minyak dari kamarnya sebagai penerangan, sedangkan yang lain masih duduk di ruang tamu. "Kamu mimpi paling nak, suamimu kan masih pergi." Bapaknya Lasminah mencoba menenangkan. Namun Lasminah bersikukuh kalau suaminya sering pulang dan tadi juga datang. Namun kemudian pergi sesaat sebelum kedatangan mereka. Tidak lama Pak Kiai kembali dari belakang, namun lampu teplok yang ia bawa padam. Ia kembali duduk dan mengatur nafas seakan gugup. Dan kemudian mengatakan kalau malam ini Lasminah dibawa pergi saja dari rumah itu. Terserah mau dibawa ke rumah orang tua Tantri atau ke rumah orang tuanya. Karena Lasminah sedang diganggu oleh makhluk halus yang ada di pohon sawo dan Pak Kiai tidak sanggup untuk mengatasinya. Tanpa menunggu lagi, Lasminah dibawa orang tuanya pulang. Namun Lasminah menolak. Ia mau tinggal di rumah itu saja karena menurutnya sebentar lagi Rusman pulang. Segala bujukan sudah dilakukan, namun tetap saja Lasminah menolak. "Iya Las, Rustam sudah pulang, tapi tadi ke rumah bapak." Bapaknya terpaksa berbohong agar Lasminah mau diajak pergi. Malam itu mereka pergi meninggalkan rumah Lasminah. Pak Kiai pamit pulang setelah mengantar mereka sampai rumah dan akan kembali besok setelah meminta bantuan dari temannya dulu di pesantren. Ia berpesan agar Lasminah dijaga jangan sampai pergi dari rumah. Selama berada di rumah orang tua Lasminah, Tantri diminta untuk tetap menemani Lasminah. Karena Lasminah masih sering meminta agar diantar pulang ke rumahnya. Jadi Tantri bisa bantu membujuk agar Lasminah mau tetap di rumah orang tuanya. Namun keberadaan Tantri sama sekali tidak membantu, karena Lasminah beberapa kali menangis agar diizinkan pulang. Lasminah terus mengatakan kalau suaminya berada di rumah. Lasminah sudah seperti orang yang kurang waras saat itu. 2 hari berselang. Malam itu Pak Kiai datang bersama seorang temannya. Beliau dulu satu pesantren dengan Pak Kiai. Mereka datang untuk meminta izin melihat rumah Lasminah. Dan dengan ditemani bapaknya Lasminah, mereka pun berangkat ke rumah itu. Sedangkan Tantri dan yang lain diminta untuk menjaga Lasminah agar tetap di rumah selama bapaknya pergi. Malam itu seisi rumah tidak ada yang tidur, karena Lasminah terus saja menangis seperti orang gila. Dan baru tenang ketika bapaknya pulang bersama Pak Kiai dan temannya menjelang subuh. Tidak ada yang mereka sampaikan kepada orang rumah. Yang mereka katakan hanya, "Semoga semua baik-baik saja." Dan pagi harinya Tantri diminta mengirim surat untuk Rustam agar cepat pulang dan di rumah saja. Semenjak saat itu keadaan Lasminah semakin membaik. Hanya saja Lasminah sering diam dan melamun. Hanya bicara ketika ditanya saja. 3 minggu setelah surat dikirim, ternyata bukan kabar baik yang mereka terima, melainkan kabar duka. Rustam meninggal tertabrak kendaraan saat menyeberang jalan sesaat setelah turun dari bis sebelum sampai rumah. Sepeninggal suaminya, Lasminah tidak lagi menikah. Ia tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan rumahnya diserahkan kepada orang tua Rustam. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.